Mesbah Bulan Bina Keluarga September 2023 dalam Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Keluarga baik, disegani, dihormati. 1 Timotius pasal 3 ayatnya yang keempat. Syukur bagi Tuhan yang memelihara dan memberkati kita hingga saat ini, di mana kita mempersiapkan diri untuk memasuki dan menjalani kegiatan Bulan Bina Keluarga GKI pada bulan September 2023 sebagai bulan yang kita sepakati bersama untuk membangun spiritualitas keluarga. Melalui sidang ke-18 Sinode GKI di Tanah Papua yang berlangsung pada tahun 2022 di Waren Waropen, telah ditetapkan bahwa setiap 1 kali setahun, yaitu pada bulan September, diselenggarakan kegiatan Bulan Bina Keluarga. Bulan September dipilih sebagai bulan bina keluarga sebab pada bulan September ini kesibukan orang tua dalam hal mengurus pendidikan anak-anak ke jenjang yang lebih tinggi telah selesai. Sehingga baik orang tua bersama anak-anak juga majelis serta para pelayan bisa fokus untuk pelaksanaan kegiatan bulan bina keluarga ini. Selain itu, bulan September juga merupakan bulan transisi dari triwulan 3 dalam tahun pelayanan. Sebelum GKI memasuki triwulan keempat, yang dimulai dari bulan Oktober dalam tahun berjalan. Dengan demikian, maka bulan September adalah bulan syukur penuh perenungan, sekaligus mengantar kita mempersiapkan diri menyambut dan melaksanakan perayaan syukur HUT GKI di Tanah Papua pada bulan Oktober. Kita berharap melalui kegiatan Bulan Bina Keluarga GKI, kita mengalami suasana penyegaran dan pembaruan. Karena itu, kami, tim multimedia GKI Pengharapan, melalui bidang kerohanian, turut berpartisipasi aktif melalui suara pengharapan, agar ibadah di tiap keluarga dapat terlaksana. Nikmatilah persekutuan dengan Tuhan dalam kehidupan setiap keluarga. Nikmatilah persekutuan dengan persaudaraan yang rukun dengan saudara yang seiman. Doakanlah pelaksanaan kegiatan Bulan Bina Keluarga demi kebaikan, kebangkitan, spiritual, keluarga-keluarga GKI bersama Tuhan, kita pasti bisa. Meski jalan turun naik, mengaku jalan Tuhan baik. Shalom, kita akan mulai dengan ibadah kita. Doa pembukaan akan dipimpin oleh kepala keluarga. Salam dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita. Mari kita bernyanyi bersama-sama dari Mazmur 150 ayat yang pertama. Haleluya, pujilah, dan kata-kata seterusnya.
Kita akan bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur 150 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6. Mazmur 150 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-6 dengan perikop Haleluya. 3. Haleluya. Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya, pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala, pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian, pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling, pujilah Dia dengan ceracap yang berenting, pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Demikian mazmur puji-pujian kita. Persekutuan keluarga yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita membacakan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita satu dalam doa. 3. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang aktivitas kami di hari ini Tuhan. Di malam hari ini kami ada berkumpul untuk merenungkan pembacaan firman-Mu. Tuhan berkati tiap-tiap kami agar kami dapat mengerti dan memahami apa maksud firman-Mu untuk kami. Tuhan berkati kami, dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Amin. Kita akan membaca pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini terdapat dalam Lukas 14 ayatnya yang ke-27. Terdapat dalam pembacaan Injil Lukas pasal 14 ayatnya yang ke-27. Kita akan baca secara bersama-sama. Nanti saya akan mulai dari perikop dan persekutuan akan membacakannya secara bersama-sama pada ayatnya yang ke-27. Saya mulai dari perikop, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Ayat yang ke-27, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Keluarga yang Tuhan Yesus kasihi, memikul salib berarti bersedia untuk menyangkal diri sendiri. Yesus mengajarkan bahwa barang siapa ingin mengikuti Dia dan menjadi muridnya, ia harus memutuskan lebih dahulu bahwa ia telah siap dan setia bersama Tuhan selamanya. Ia lebih dahulu menjadi murid Tuhan yang sejati. Sebagai murid yang sejati, ia mengorbankan semua hubungan, harta, milik, yaitu segala sesuatu yang ia miliki, baik itu keluarga, kehidupan, cita-cita, rencana, dan bahkan kepentingan kita sendiri. Keluarga yang Tuhan Yesus kasihi, ini tidak berarti bahwa kita membuang semua yang kita miliki, tetapi segala yang kita miliki harus diserahkan untuk melayani dan menggiring Tuhan. Memikul salib juga berarti rela menderita karena kebenaran. Dalam firman-Nya dalam Matius 5 ayat 10-12 berbunyi, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Untuk itu kita layak disebut murid Tuhan. Tidak ada jalan lain selain harus melawan keinginan daging. Dalam akhir renungan ini, keluarga yang Tuhan Yesus kasihi, kita diajarkan sebab pengikut Yesus yang sejati adalah orang-orang yang tetap setia walau semua orang tidak setia. Kita tetap mengasihi walaupun ada orang yang membencinya. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi terus berbuat baik walaupun kita dikhianati. Sebab orang Kristen harus mengasihi semua orang, termasuk musuh sekalipun harus dikasihi. Orang Kristen sejati adalah mereka yang sedia memikul salib, menderita, dan siap berkorban demi Kristus. Itulah murid Kristus. Kita tidak akan menjadi murid Kristus kalau tidak mau menderita, memikul salib dalam mengikuti dan melayani Dia. Tuhan selalu memberkati kita dengan firman-Nya.
Jadi penerapannya dari Lukas 14 ayat 27 bagi kita sebagai keluarga Kristen dalam bulan Bina Keluarga, dua syarat tadi merupakan dasar penting untuk menjadi murid Tuhan di masa lampau, tetapi menjadi pedoman bagi kita semua sebagai pengikut-pengikut Kristus di masa kini. Begitu banyak orang Kristen yang mengaku mengikut Yesus, mengaku siap ikut pikul salib, tapi lalai dalam berdoa, lalai dalam beribadah, lalai memberikan pengampunan, sehingga mereka terjebak pada kebencian, amarah, dendam, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Suka korupsi, merampas, memeras, menghujat, menyebarkan fitnah, menyampaikan kabar-kabar bohong, hoax, dan membunuh karakter sesama, baik ketika berhadapan satu dengan yang lain, tapi juga membunuh karakter sesama lewat media sosial. Sebagai keluarga Kristen, terkadang kita juga sadar atau tidak, kadang kita menolak untuk pikul salib kita sendiri. Tidak rela meminta maaf ketika sengaja atau tidak melakukan kesalahan. Ketika kita dihina, kita merasa puas bila kita boleh balas dengan menghina orang lain juga. Kita sering mengeluh ketika kebaikan kita tidak dihargai oleh orang-orang yang kita tolong. Banyak kali kita hidup bersungut-sungut ketika kita berdoa, dan doa yang kita sampaikan kepada Tuhan belum juga dikabulkan. Orang mulai sungut-sungut. Keluarga Kristen yang Tuhan Yesus kasihi, pikul salib artinya menerima secara sadar segala kenyataan hidup, baik menyenangkan atau tidak, karena dalam segala hal Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Seperti syair lagu yang berkata, tak pernah Tuhan janji hidupku takkan berduri. Tak pernah Dia berjanji lautan tenang, tapi Dia berjanji akan selalu sertamu. Salib Yesus adalah salib yang menghidupkan, bukan mematikan. Karena itu selaku keluarga Kristen, marilah kita pikul salib bukan untuk memberatkan hidup kita, tapi kita pikul salib sebagai kuk yang menyenangkan, supaya melatih hidup kita tidak sekedar hidup, tetapi hidup yang memberikan ketenangan, kesabaran, karena salib Kristus telah mengalahkan penderitaan dengan kehidupan kekal. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan menolong kita semua. Amin. Kita akan berdoa syafaat, boleh dipimpin kepala keluarga mendoakan pergumulan keluarga. Bapak Ibu diberi kesempatan berdoa 5 menit, dan saya akan tutup dengan doa kami yang akan kita ucapkan bersama-sama.
Mari kita berdoa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita menyanyi bersama-sama dari nyanyian rohani 165 ayatnya yang kedua. Yesus menegur dan kata-kata seterusnya. Yesus menegur, aku tahu tetap lilin mana terang dan mana yang gelap. Kalau sudah suram atau terang cerah, anak masing-masing di sudutnya. Kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia, damai sejahtera, dan berkat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus turun ke dalam rumah keluarga ini selamanya. Amin.